Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Manusia tidak diperintah selain untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Apa saja yang dikerja oleh manusia diperintah oleh Allah dengan semata-mata atas perintah Allah. Pertama. Yang kedua, wa yuqimus sholata. Yang kedua, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata. Dan yang ketiga, membayar zakat. Demikianlah agama ini, kata Allah, ditegakkan. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih dikatakan oleh Rasulullah atau ditegaskan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sah segala amal dengan niat. Niat ini letaknya di mana? Di dalam hati. Kalau kita berarti kecil-kecil dulu belajar, misalnya usolli farda zuhri arba'a rokaatin, itu bukan niat, tapi itu lafaz niat. Nah, yang niat itu letaknya di dalam hati. Dak kate wong yang tahu selain kita dengan Allah bersama malaikat kiraman katibin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak supaya ibadah ini berkualitas. Jangan seperti kita masih di tingkat SD, di tingkat waktu TK. Itu segalanya disebut pardu. Pardu itu asal katanya berasal dari bahasa Karangdapo. Apa arti bahasa Karangdapo pardu? Pardu itu artinya dipaksa. Nah, itu harus ingat. Aku teringat betul Allahyarham nenek aku tuh kauninan. Modak bapa gedi. Dak iyo nak nyapu mah. Ada contoh. Jadi modak dipaksa, dak galak begawe. Nah, jadi waktu inilah aku ngajak kita bersama-sama supaya ibadah ini berkualitas. Jangan disebut lagi perdu, jangan disebut lagi sunat. Jadi aku sholat tarawih 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Jadi tidak disebut lagi sunatnya. Aku sholat zuhur, kita lah tahu galau, sholat zuhur itu wajib tuh lah. Ya enggak? Nah, tapi jangan disebut lagi wajibnya itu. Jangan disebut lagi perdunya itu. Supaya apa? Supaya ibadah kita tuh berkualitas. Kita kok disuruh makin tua, makin ibadah tuh makin mantap, makin tua, makin berkualitas. Nah, ketika
kecil-kecil memang usalli farda zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fardon alayya lillahi ta'ala. Itu ketika kita SD. Sebab begitulah cara guru mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita inilah sudah meningkat, apalagi lama umur, nah jak usah lagi disebut fardu. Cukup aku puasa Ramadan karena Allah. Aku bayar zakat karena Allah. Aku sembahyang sunat, aku sembahyang tarawih atau aku sholat tarawih karena Allah. Aku sholat witir karena Allah. Nah itu ajakan saya. Coba balik lagi direnung-renung. Apa yang disampaikan oleh Ustaz dapar kuma kaki dipikir-pikir. Jangan kita kok mudah-mudah. Mudah nerimo, mudah menolak. Jangan dipikir, direnung dulu. Udah ditimbang, baru. Ayo cocok, laksanakan. Bapak dan ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Allah itu semata-mata memerintahkan kita dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah aku. Jadi kita diperintah oleh Allah semata-mata. Soal lain, pacalah Allah. Soal lain, pacalah Allah. Rezeki, pacalah Allah yang ngatur. Yang penting kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang penting tugas kamu bertakwa kepada Allah. Soal rezeki, pacalah aku. Allah kasih kepada kita tuh pas. Mana yang dikanjo oleh Allah, mana yang bisa kita kuasai, itu berarti pas untuk kita. Aku teringat tahun 1983. Jadi aku ikut kongres HMI di Medan. Jadi selesai kongres berjalan-jalan di pasar. Pas jalan di pasar ketika itu ada sekelompok orang ribut di pasar. Jadi kejengok situ. Kapan kejengok tukang becak tekoleng gitu nah mati di pucuk becak. Jadi ditanya cerita apa hal? Kiranya ketika itu musim nalo. Mungkin bapak-bapak ada yang tua tuh ingat tuh ada musim nalo. Kebetulan si tukang becak ini dapat kena nalo sebesar 2,5 juta. Kalau 2,5 juta masuk kami 83 itu Pak, itu lebih kurang sekarang ini 2,5 miliar duitnya. Lebih kurang 2,5 miliar. Sebab apa? Biaya aku sekolah ketika itu per bulan dikirim orang tua itu cuma 2.500. 2.500 tuh kalau aku berhenti merokok, ya berhemat, nah pacak beli baju sih kok. Bayangkan 2.500 tuh tahun 83 tuh Pak. Nah. Gudang garam tuh kalau tidak salah aku 7,5 rupiah. Gudang garam abang tuh, nah 7,5 rupiah kegonya ketika itu. Amun kini 2.500 tuh dapat pisang goreng CJ kalau. Nah ketika itu aku sekolah tuh sebulan tuh lah sewa rumah itu lah SPP lah masuk situ. Dalam duit 2.500 dikirim orang tua. Nah ketika itu seorang tukang becak kena nomor nalo 2,5 juta. Telah juga tadi ukuran kalau kita kini 2,5 miliar. Model dah usahlah siapa Pak aku dan kini mau datang uji Ustaz Malinap nakonah Pak Jabar ambil oleh kawan saya 2,5 miliar. Dua pilihan aku. Nomor 1 konslet. Disiko konslet.
Nah, kalau si konslet mana? Sudah mengecek-ngecek seorang, sudah Pak. Laba tetap nyanyap terus sepanjang pasar. Tentu paling bapak dia nah kasihan ibu nyengok Pak Jabar nah lah ngecek surang ni enggak pasar. Gara-gara siapa Ustaz Marlina banyak ego ngenjuk dia duit 2,5 miliar. Ngapo dak terkuasai di kita Pak? Dak terkuasai di kita. Jadi apa yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala itu sudah pas. 2,5 miliar. Satu, konslet di siko mengecek seorang. Bateta benyanyam dewean. Nah. Yang kedua, jantung pacul. Dak dik duk dak dik duk dak dik duk. Nah, 5 kali dak dik duk mati. Nah, daripada ku dinjuk duit 2,5 miliar berhentilah. Dak usah lah pada ku mati. Jadi apa yang dinjuk oleh Allah itu pas untuk kita. Bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi yang pertama kita diperintah oleh Allah beribadah kepada Allah itu hanya semata-mata karena Allah. Baru berniat baik itu nak pergi haji Pak, lah dicatat itu. Jangan lupa Pak ya, berniat. Ya Allah, taklah ada rezeki. Pinginnya rasanya pergi umrah. Pinginnya rasanya pergi haji. Baru niat macam itu oleh Allah Ta'ala langsung perintahkan malaikat kiraman katibin. Catat. Di akhirat kaki kita temesan Pak. Di mahkamah Allah nanti kita terkejut. Datang berdengkang pahala pergi haji kita dinjuk oleh Allah Ta'ala. Kita pasti terkejut. Ya Allah, kapan? Aku tidak pernah pergi haji. Lalu malaikat mengatakan, tanggal sekian, jam sekian, di situ tempatnya, engkau ada tak berniat untuk nak pergi haji? Aduh, mau niat ini. Nah sudah, inilah. Allah Ta'ala ada cerewet dak. Apa tekornya Allah Ta'ala? Ngenjuk kita pahala haji. Dak tekornya di Allah Ta'ala tu. Ya, dak ruginya di Allah Ta'ala yang ngenjuk. So kita masuk surga Allah Ta'ala tu Pak, Bu. Hanyalah semata-mata Rahman dan Rahim Allah karena kepatuhan kita. Itulah maka kita masuk surga tu gara-gara Rahman dan Rahim Allah di atas kepatuhan kita melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Itu baik. Macam mana Pak? Kaget itu dinjuk oleh Allah Ta'ala surga seluas bumi dengan langit. 7 tingkat. Apa bisa kita beli surga Allah membangun rumah 3 tingkat, 7 tingkat besaro. Aku tidak usah 7 tingkat, setingkat membangun rumah sampai kini tidak sudah. Sekepayahnya ya tak? Nah sekarang Allah Ta'ala akan berikan pahala sebesar bumi dengan langit 7 tingkat rumahnya. Ya Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah. Bagaimana? Allah lipat gandakan. Kebetulan malam ini mungkin Lailatul Qadar kita bersedekah 10.000 rupiah. Padilahnya sama dengan 1.000 bulan. Ya Allah. 10.000 kali 30 hari kali 1.000 bulan. Sedekah 10.000 kali 30 kali 1.000 bulan. Nah, agak susah juga merikin berapa. Nah itu Pak sebenarnya yang membuat kita masuk surga itu. Kita beri makan kucing kan segini. Ya tak? Tapi segini ngenjok makan kucing segini.
nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, makanya segala sesuatu yang kita buat, niatkan semata-mata karena Allah. Ngejuk makan ayam karena Allah, ngejuk makan kucing karena Allah, ngejuk makan anjing karena Allah. Kalau aku merenung, Pak, ya Allah, aku jak di rumah ke kebun sawit, itu jaraknya cuma 9 kilometer. Kalau dak bau air, kalau dak bau makanan, ketemu kelaparan di kebun. Jaraknya dari rumah cuma 9 kilometer. Apalagi perjalanan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau direnung-renung ini, ya ampun. Dalam kubur berapa tahun, Pak? Manusia dulu sekali mati itu namanya Habil. Anak Nabi Adam dibunuh oleh saudaranya Qabil. Itu yang dulu sekali mati. Sampai kini, sampai besok lu bangkit. Ketiknya tuh lama. Lama sekali. Lama sekali. Di alam penantian tuh lama sekali. Berapa lama kita di alam kubur, Pak? Nunggu Allah Ta'ala menghancurkan alam semesta ini, baru kita kemudian dibangkitkan. Jadi kisahnya ini. Ujungnya kaget. Kalau secara ilmiah, menurut Hubel, bahwa alam ini mengembang. Alam ini mengembang. Dalam Al-Quran disebut musiun. Mengembang. Jadi planet, satelit, bintang, matahari itu semua mendesak, bergerak. Nah, bumi kita ini, alam kita ini sebutlah kira-kira sereman balon, Pak. Sereman balon. Kita ini kan dalam kolong langit, nah seperti dalam balon. Nah, karena ini didesak oleh galaksi, lama-kelamaan, ya meledak langit. Meledaklah bangunan langit. Izas sama'un syaqqat. Allah sudah nyebut dalam Al-Quran, bila langit terbelah, bila langit pecah, maka alam akan menjadi merah mawar. Disebut dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Nah, nak nunggu itu, Pak. Nak nunggu Allah Subhanahu wa taala mengganti alam ini dengan alam lain. Itu baru bisa kita bangkit dari kubur. Kalau itu tidak bisa. So, nanti alam ini akan dimusnahkan oleh Allah. Sehingga kita dalam surga nanti itu, Pak, insya Allah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, udah ketek matahari lagi, udah ketek bulan lagi di situ, udah ketek es lagi di situ. Kita udah ketek lagi beribadah segala macam. Udah ketek kita bersenang-senang di situ. Nah, jauh bedanya dengan alam ini. Nah, sudah alam ini dihancurkan, baru kita itu ketika itu wa izal kuburu bu'sirat. Dalam Al-Quran disebut wa izal kuburu bu'sirat. Apabila seluruh dibongkar, seluruh kita ini keluar dari kubur. Ke alam mana? Nah, di situ namanya alam mahsyar. Apa arti alam mahsyar? Alam datar. Dak katek lagi bukit, dak katek lagi lurah, dak katek lagi sungai, pokoknya datar. Nah, di situ kita berkumpul di situ. Kemana? Nak nuju tempat bertimbang amal. Berapa lama? Cuma Allah yang tahu. Pertama kita nak nemu Nabi Adam. Bangkit dari kubur, nak bertemu dengan Nabi Adam.
Apa rencana anak nemu Nabi Adam? Sebabnya nenek kita. Jadi rencana kita maklum lah, secucung lah namanya merengek dengan nenek kan. Ada di darah bapak, kalau banyak tuh yang sayang dengan cucung. Lebih sayang je anak. Jangan coba-coba anak atau menantu nyubit cucung gitu. Pakak kita, tek loka dah bodak kena tabok. Ya, sayang dengan cucung, cuma Tuhan tu lah tahu ya. Aku ke baku sikuk pak, sayang dengan cucung. Ya sarai nyengok gambar kan jadilah sarai. Jelas mati kalau ditolol le cucung kalian. Nyengok gambar bedilah. Sayang. Nah, kita nak pergi ke si Nabi Adam. Tolong nek kami ko saronian. Ya kena beban kita berat. Kalau yang pahala yo terbang dia, yang dosa. Ada maling nangko sarina nguno nangko. Ada maling dogat, nah lamikul dogat. Ya Allah, tak tahu ku ngato itu asa kira dosa bepikul galo-galo. Dipikul galo ketika itu dosa gitu, ya Allah. Berangkat mesti Nabi Adam, tak tolong nek kami kala sakonian. Apa kata Nabi Adam? Nak ngijut nyawa aku lagi saro, oi betul kabar cucuk. Coba berjalan dah ke situ. Musi Nabi Idris macam itulah Nabi Idris nyawaku nian Nabi Hud, Nabi Soleh 25 Nabi itu kita temu galau tuh pak, kita nemu nak minta tolong. So di situ tuh tak usah kayak ini mun ada dia ada lagi segala ketop pacak ditebus nak ditebus ketika itu tapi tidak baca lagi mun nebus lagi itu bola ketop kalau tinggal galau lah habis galau. Nah terakhir barulah ke di tempat mezan, di situ kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling-paling dak pacak juga nak nulung banyak, dak cak. Paling-paling sorban, ndak bertimbang amal nah. Nah, amal Dr. Andes Abdul Jabbar kok sama berat. Nah, semua berat. Nah, tinggal Nabi Muhammad nama kok misalnya berat ke surga. Nah, paling Nabi Muhammad ngambil sal nah. Tercuit. Sudah masuk surga. Paling macam itu kayak gitu, Pak. Itu. Mana nolong ni? Anda baca juga. Ya, anda baca juga. Mana nolong ni? Anda baca. Paling itulah tolongan Nabi Muhammad tu dengan kita nah. Masih ilmu juga nah. Ngambil kopiah Nabi Muhammad nah. Sebut itu. Baru tercuit. Nah, berat. Nah, jelah. Bagian paling macam itu gitu. Lamonian, Pak. Lamonian. Sebab batimbang amal tu kage, ya, batimbang amal tu kage, siapa yang paling banyak hafal Quran? Nah ingat yan Pak, siapa yang paling banyak baca Quran? Ko golongan cuma hafal Yasin CJ. Nah kumpul siko kamu, golongan Yasin CJ. Yang ko golongan 30 juz, siko kamu. Kage berbanding lah tuh. Jadi banyak-banyak Pak baca Quran. Nak dulu lama nunggu di situ tuh. Jadi banyak-banyak lagi kita baca Quran. Kalau awak rutin tuh paling banyak 5 atau 6 ayat. Kadang-kadang sampai juga kalau ayat pendek sampai 10 ayat. Tiap pagi Pak. Terus. Insya Allah mudah-mudahan. Sampai kini awak tuh lah khotam 7 kali. Itulah baca. Tak banyak dah, dikit-dikit baik supaya kau banyak gok ke ini pula. Sebab biasanya baca Quran kok baru 3 baris, nguamnya lah 13 kali. Upayanya baca Quran, gawe setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi udallil muttaqin. Dimbus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wah, gawe setan. Baru megang baik itu Quran kok setan lah gelisah. Kita pegang deh Pak Quran kok belum dibaca kok. Baru kita pegang setan lah gelisah. Apalagi lah kita baca, apalagi kita lah pahami artinya. Maka lemak nian kini Pak, nah ni Quran.
pakai terjemah. Oh, di situ kaget Pak. Dalam kubur, pertama-tama sekali kita berada dalam kubur, teman kita paling dekat itu adalah banyak baca Quran. Akan diganti oleh Allah semua seperti pemuda ganteng begitu. Kita pun temesan gitu. Siapa so kawanku? Lah awak aku bacaan kawan Al-Quran. Jadi kini awak nak jadi kanco kawan dalam kuburku. Baru datang malaikat mukar wa nakir nak bertanya. Kawan tanya yang baik-baik. Kau kanco awak uji Quran. Jangan kena bertanya yang berat-berat go. Yang baca yang tanya yang ringan-ringan yang bakal dia jawab. Siapa sok kawanku uji malaikat Jibril oleh malaikat mukar. Awak aku bacaan Qurannya. Jadi tidak usah gelisah. Macam mana bu? Misalnya ibu ada yang buta huruf. Bapak ada yang buta huruf. Macam mana awakku? Jadi mana? Cuma hafal keluhu si J. Nah neman-neman lah baca keluhu. Oh, ulang-ulang. Pola 1000 ulang. Bikin baiklah lah berapa ayat. Pak di situ kaget bacaan Quran kolah yang bakal menjadi teman kita. Apalagi bapak dan saudara sekalian, kalau ada anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Kalau anak kita hafal Quran Pak, insya Allah mudah-mudahan begitu kita bangkit dari kubur langsung, Bu, anak-anak kita akan memberikan baju jubah kepada kita, langsung ngenjuk mahkota di atas kepala kita. Jadi tolonglah Pak, kalau ada cucu, kalau ada anak, latih menghafal Al-Quran. Inilah yang bakal, sebab kita bangkit dari kubur kaget Pak, sampai Siti Aisyah beheran, sampai Nabi ini Isa Ummul Mukminin lagi terkejut. Rasulullah ngata, "Oi, Aisyah, ketika kita bangkit dari kubur kaki, seluruh kita kok roman kami." Apa arti roman kami? Dak berbaju, dak berserual. So kita siapa guna baju ke dalam kubur? Berkata kan? Nah, lepas galau. Acacap kata Siti Aisyah, alangkah buruknya ya Rasulullah. Ya orang dah pula saling jingok ketika tu. Wong hidap nasib masing-masing. Nah, anak-anak kita yang hafal Al-Quran lah kayak gitu yang memasang baju dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita lah yang masang baju, yang masang mahkota kepada kita. Ditambah kita pula rajin baca Quran, rajin pula baca. Mana yang hafal baca, apalagi bulan Ramadan kok kesempatannya. Malam umpamanya kita baca Quran 10 ayat. Ya, kita baca Quran 10 ayat, maka fadilahnya sama dengan membaca ayat 1000 tahun. Nah, bayangkan 10 ayat kali 30 hari kali 1000 tahun. 1000 bulan. Berarti baca cuma 3 ayat malam kok sekian padilahnya. Inilah Bapak dan saudara sekalian, memang nak baca pula nak diungkai galo-galo. So, tiga dalam ayat kok. Pertama kita diperintah untuk ikhlas beribadah kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat. Nah, awak mengingatkan kita bersama, sebab kita kok cuma terlazim tu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kok Pak, Bu, adalah zakat nomor 4. Bukan nomor 1. Zakat fitrah kok mensamoratokan kita. Presiden Jokowi umpamanya nak bayar zakat fitrah 2,5 ton, ndak bisa. Yang diterima itu cuma 2,5 kg. Yang 2,5 ton yang itu macam mana? Itu jadi sedekah. Jadi berduit tak berduit, kaya miskin, pokoknya bayar zakatnya cuma 2,5 kg. Jadi seloman baik.
Wong pening, wong gilo. Selaman baik 2,5 kilo. Raja, presiden, menteri. Ya. 2,5 kilo. Nah, bedanya kita dengan yang lain itu adalah membayar zakat yang 3 macam lagi. Apa yang semacam lagi? Zakat pertama yang paling utama zakat itu adalah zakat harta. Surat At-Taubah ayat 103. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebahagian kecil dari harta mereka untuk dijadikan zakat. Apa yang dikatakan harta? Segala sesuatu yang bisa ditukar dengan uang. Itu harta. Laptop harta, iyo, bayar zakat. HP harta, iyo, bayar zakat. Motor harta, iyo, bayar zakat. Mobil harta, bayar zakat. Rumah harta, bayar zakat. Itu yang pertama-tama zakat harta. Bangun pila di mano-mano berduit, Allah tidak melarang, silakan, tapi ingat bayar zakatnya. Zakatnya berapa? Cuma 2,5%. Nah, cemano Pak Ustadz? Awak kalau bangun rumah, tapi waktu bangun rumah hari itu belum sampai, belum kata Ustadz yang nerangkan kepada awak untuk itu wajib zakat. Nah, kini kau nak bayar zakat, cak mano? Cara merekinnya senang Pak. Ini rumah, kalau Ustadz Malina nak belinya 100 juta, ku jual. Nah, ini contohnya, macam itu. 100 juta ku jual. Maka berarti zakatnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta kok zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. Cara bayar, cacam Pak Ustadz, anak babuko, mana baju anak, mana baju cucu beli. Tak perlu sekaligus dibayar. Bayar macam mana? Berapa ada sen? Cuma kita bikin bahwa umah kita kok 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Nah, kan perlu dicatat di dinding. Ada sen 100.000. Buat siko catatan zakat rumah. Ada sen 100.000, buat 100.000. Bulan depan ada pula dapat rezeki 100.000 pula. Tahun depan ada rezeki 200.000. Tak kena do. Tak selesai sampai rumah tu ajur. Ya. Sampai ajur rumah tu tak kena do, tak selesai. Ya tak? Itu Rasulullah mengingatkan Pak, pelihara harta bendamu dengan cara bayar zakat. Kalau beli mobil, ndak perlu disiram dengan beras kunyit, tawa si dingin. Bayar be zakatnya, dipelihara oleh Allah. Beli mobil 10 juta umpama kan. Banyak yang tahu di mana pula harga mobil 10 juta nih Pak Jabar. Itu contoh. Bayar zakatnya. Kalau 10 juta berarti zakatnya 250.000. Bayar zakat mobil macam tu juga. Mon sanggup bayar 250.000 bayarlah. Amon tidak, catat dendek zakat mobil. Cuma ada sen 50.000 dulu. Ada 100. Insya Allah. Jangan nyesal. Lagi mobil lah numbuh kurang, ketipuan tahlil, mobil masuk jurang. Nah, baru teingat nak bayar zakat. Untuk apa nak dibayar zakat? Itu tanda Allah Ta'ala nagih zakatnya. Sehingga HP macam tu juga. Beli HP 1 juta umpamanya kan. Nah, zakatnya cuma 20.000. Beli paket tak dapat 20.000. Paket beda dapat 10.000. Kalau dapat 10.000 paling 3 harinya. Bayar zakatnya. Kagak jangan pula nyesel nah. Malah kemudah pula HP kau rusak lah, dak tahu ngato. Ini memang mudahnya rusak. So dibayar zakat dak. Tinggal di masjid, HP bayar. Tinggal di masjid, HP hilang.
Di malik kati. Iya bukan Allah Ta'ala nyuruh malik kalau HP-nya bayar zakat dak. Motor betulah. Bayar zakatnya. Lawak kok kredit Pak Ustaz. Macam mana bayar zakatnya? Oke. Kredit. Berapa sebulan? 400.000 sebulan nak beli motor kok. Nah sudah. Bayar 400.000. Bayar kreditnya. Ya, zakatnya cuma 10.000. Bayar pula 10.000. Nah. Jadi selesai kredit. Habis kredit. Habis zakat. Nah zakat kok bukan aku mengidakkan masalah nisab dan haul, Pak. Nisab haul itu adonian. Kalau sampai. Nah, amon kambing tiap tahun dijual, macam mana nak sampai 40? Oh ternak kambing. Itu kambing kok kan dalam aturannya 40 ekor. Iya mon sampai. Mon tak sampai tiap nyual kambing. Jual kambing 2 juta. Nah langsung zakatnya 50.000. Oh, tiap tahun dijual kambing, tiap tahun dijual. Oh, kapan nak berzakat? Gaji macam itu juga gaji pegawai. Gaji pegawai itu macam itu Pak. Kapan bayar zakatnya? Ketika sudah nerima gaji langsunglah bayar zakat. 3 juta berarti cuma 75.000. 4 juta berarti 100.000 bayar zakatnya. Aida awak nak di ujung bulan saro. Nak di ujung tahun haul nunggu nisab haulnya di ujung tahun saro. Gaji di bulan 12 tuh 4 juta. Sedangkan kita tiap bulan bayarnya berapa? Tadi 100.000. 100.000 kali 12 1.200.000. 1.200.000 gaji bulan 12 kage cuma tetap 4 juta. Nah berbuka. Deket telhoka urung bayar zakat. 4 juta dikurang 1.200.000. Punaknya ngotai lalat orangnya kalau sanggup bayar. Makanya disuruh bayar zakat tuh tiap bulan. Kami kok itu Pak berdagang. Iya berdagang malah gampang. Gampang kalau kita berdagang tuh Pak. Kita berdagang. Misalnya kita nak beli barang. Nak beli barang ke Pekanbaru. Beli barang kemana umpama. Bapak 10 juta. Ada 10 juta ini. Nak beli barang sen ada 10 juta. Langsung belah 10 juta. Kali 2,5%. Nah 250.000. Nah kita hati tenang. Cobalah kamu uji. Sudah bayar zakat. Tenang nih hati. Tenang hati. Zakat udah kebayar. Pacaklah Allah Ta'ala ngurus. Kalau nak nunggu tahun depan. Baru nak bayar zakat. Nah lah payah pula berikinan ko nak. Soal pokok go sekian, ko sekian, ko. Oh pening. Pening kita merikinnya Pak. Di ujung tahun tu pening. Kalau nak berzakat di ujung tahun pening. Lebih baik apa? Lebih baik kalau tadi. Tiap kita nak beli barang. Ada sen 2 juta umpama nak beli barang. Langsung 50.000 bayar zakatnya. Jadi aman. Itu caroknya. Carok mudah bayar zakat. Jadi zakat yang pertama zakat harta. Ini dah kita 10 menit lagi. Ditahan dah kita 10 menit lagi. Tahan ya? Ya kita tahan. Nah kita tahan awan nak angkanya 3 macam. Bagus macam kok. Nah, awan nak angkanya 10 menit lagi lah. Yang kedua, tadi zakat harta ya. Sudah tahu kamu kan. Pokoknya apa yang dinamakan harta bayarlah zakatnya. Bayar zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua namanya zakat hasil usaha. Nah, zakat hasil usaha ialah dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat 267 di situ disebut makasabetum, seluruh hasil usaha. Nah, seluruh hasil usaha yang sah dan halal. Nah, usaha kamu misalnya jadi agen narkoba, makan oleh kamu dewek. Nggak usah kamu perlu zakat, nggak usah. Tahu kamu jadi germo umpamanya kan? Nggak usah dibayar zakat yang tuh.
Lajulah, lantak oleh kamu dewek. Zakat hasil usaha. Seluruh apa baik usaha kita. Mau jadi advokat, mau jadi pengacara, mau jadi dokter praktek. Dokter praktek sekali tujah 80.000 sekali tujah. Dak galak bayar zakat. Nangguk. Apa baik yang namanya usaha sah halal. Cuma 2,5%. Awak ke tukang becak, Pak. Macam itu juga. Gede hasil, gede zakat. Kecil hasil, kecil zakat. Lah awak kok cuma tukang ngojek. Penghasilan cuma 100.000 sehari. Masih berzakat juga, Pak. Lah iyo. Zakat kau. 100.000. Bayar zakat juga apa? 2.005. Atas mau dapat pasang goreng CJ. Gede hasil, gede zakatnya. Kecil hasil, kecil zakatnya. Macam itu. Jadi apa baik usaha? Mau jadi dokter praktek, mau jadi pengacara, jadi guru, jadi dosen, jadi PNS, jadi TNI, Polri. Sijek lagi namanya zakat hasil bumi. Apa Pak? Zakat hasil bumi. Dalam surat itu juga, dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Seluruh hasil bumi wajib bayar zakat. Apa baik? Lah kami kok ngambil batu, Pak. Ngambil pasir, ngambil batu di sungai setengah mati. Memangnya apa nenek kita yang buat batu tu? Bukan, nama bukan. Bayar zakatnya. Macam itu juga. Dapat hasil, bayar zakat. Emas, perak, hasil kita wajib bayar zakat. Dilala Pak. Kalau umat Islam mengapakan zakat kok, dah ketek ininya, dah ketek pesantren kita yang dah elit galau pesantren. Kalau coba dibayar zakat hasil bumi, tanam tumbuh macam itu juga. Jering wajib zakat, petai wajib juga. Pokoknya segala yang ditanam di bumi Allah wajib bayar zakat. Cabai dah usah bayar zakat, tapi tanam di langit. Tapi kalau wa mimma akhrajna lakum minal ardi, seluruh hasil bumi Allah nagih zakat. Bahkan ada yang cak kepakam nih. Mano kiai sok Abdul Jabbar ko dengan Imam Syafi'i. Soknya macak-acak ngato buah manggo wajib zakat. Dian wajib zakat, duku wajib zakat. Lah awak ko dak pernah bertanding, dak pernah musyawarah dengan Imam Syafi'i. Bertemu beda. Imam Syafi'i dak pacak kita nyalanya Pak. Karena apa? Nyo berfatwa di Mekah, di Madinah, di Mesir. Yang ada cuma kismis, anggur, gandum, korma. Itu yang ada. Jadi Imam Syafi'i menetapkan itu. Coba Imam Syafi'i berfatwa di Karangdapo. Pasti wal duku, wal durian, wal jengkol, wal petai wajib zakatun. Awak lah senang nenati kini Pak. Lah senang nenati aku. Waktu sari itu setengah mati. Agaklah kerengkang ngong Karangdapo. Dia tahu kau nak ngatonya itulah. Oi kamu ang Karangdapo. Duku kau dak ngagak. Jawab duku rian kau bukan main. Bukan main duku kau tiap tahun. Bayar oi zakatnya. Kasihan nenek puyang dalam kubur jawab. Dak kate dalam Quran. Wal duku wal durian. Wal jengkol lah mau diisi Quran macam itu lo dak temuan Quran kok saling 30 juz kok lagi baca Quran kapan ketika nenek nang matinya ketika nenek nang mati mati nenek nang kau sayang kau nenek nang kau banyak kebon duku kebon dia baca lah Quran 7 malam untuk turun dah tu lama dak baca Quran lagi apa nunggu nenek Tino pula mati. Tuh beda terbaca di kita apalagi dimasuk Allah Ta'ala wal duku wal durian wal jengkol wal markisa wal sayur kubis wal sayur dincis
Ndak muan Quran. Tapi cukuplah Allah ngatuh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, seluruh hasil bumi. Jadi ku ingatkan kepada orang Karnapo, bayar zakat. Wah, bangkang ganti di situ. Kerengkang wong Karnapo, tok ngato itulah. Dak ketik lawan adik-adik jadi lasal belagu. Nah, dak lama sudah tu Pak, perang. Seluruh duku di Karangdapo mati galo-galo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut aku bukan ditebuk belatu. Mulut aku ditebuk oleh Allah Ta'ala. Mati segala duku. Nalak sawatang bakal ubat dak bertemu. Duku di Karangdapo punah galo-galo. Durian digoyor kanti dengan sensung. Maik buat katipapan habis. Nah, selesai. Masa baku tahu dia bu. Ya. Yang keempat baru zakat fitrah. Di mana dalilnya dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Beruntung orang yang membayar zakat lalu dia mendirikan sholat hari raya. Jadi ada dalam Quran, ada kalau cuma kita selama kolom tahu. Jadi balik kepada harto tadi, tekok kulkas, iyo mau nak selamat. Kau ada 5 kali beli kulkas, nah rusak baik. Coba tanya, bayar zakat apa tidak? Yo, barang banyak macam tu Pak. Sikonya nak rusak baik. Kau nak tanya bayar zakat apa tidak? Lah kami kau beli ni Pak, beli meng untuk masjid. Lah iyo. Namanya keto. Namanya harto bayar zakat. Barunya kipas angin. Sebut dalam Quran ketik lah wal kipas angin. Ketik cuma Allah nyebut harta. Bayar zakat, bayar. Oi Pak, kalau seluruh harta dizakatkan oleh umat Islam, tak tahu kuna ngatonya itulah. Belum impak, belum sedekah. Kayo umat Islam kau. Nah, cuma kolah ditanginya. Begini kok lah banyak macam. Semayang 5 waktu lagi ganti bertanya ada ketik dalam Al-Quran. Nah, cap abo kau. Temu apinya kau. Temu api dah kau. Tinggi lah kau. Memang dah ketek nian. Ngato dalam Quran ketek nyuruh solat 5 waktu. Detek nian. Ketek. Wal solat 5 waktu sehari semalam. Mana ada dalam Quran? Yang ada disebut masyrik. Maghrib. Ya dah? Nah, masyrik itu subuh. Maghrib ya salat maghrib, asar ada kalau memang Al-Quran begitu istimewanya. Cerita Nabi, cuma cerita Nabi Yusuf yang sijek surat. Kalau cerita Nabi Yusuf cuma sijek itulah. Mun cerita Nabi Musa lintang kaya dalam surat Baqarah ada, Imran ada, An-Nisa ada, terus sampai surat A'la ada cerita Nabi Musa. Memang itu modelnya Al-Quran, istimewanya Al-Quran. Ya. Nah, udah kalau zakat tadi dah aja. Kalau Tuhan nak nyebut kan tekok kipas angin, dah temuan ulah Quran. Beginilah. Jadi semoga saya berharap pada bapak-bapak dan saudara-saudara para jemaah yang pada malam hari ini ikut pengajian kita ini, tolong kita renung-renung, pikir-pikir Pak, pikir, marilah kita bayar zakat. Zakat itu dah usah kita nak terkejut, nak 2,5 juta langsung kita bayar, jangan, berat, tapi guyur baik. Tapi ingat, catat. Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.